Tuhan gak kebingungan menaruh kita di tengah situasi yang mengerikan, menakutkan, mungkin keadaan dunia yang tidak menentu. Tuhan tidak bingung, Tuhan tahu, Tuhan punya rencana untuk memelihara kita. Tuhan punya rencana untuk buka jalan buat kita. Tuhan punya rencana untuk mengangkatmu naik jadi kepala bukan ekor. Tuhan punya rencana untuk membuat hidupmu dalam damai sejahtera. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini, apa kabarnya? Doa saya kita diberkati Tuhan. Doa saya kita adalah orang-orang yang selalu punya hati menantikan janji Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup menuntun kita. Keadaan boleh terlihat menakutkan, keadaan boleh terlihat tidak menentu. Mungkin ada banyak masalah, tantangan. Dan saya perhatikan banyak orang di hari-hari ini baru lihat masalah sedikit langsung ketakutannya jauh lebih besar daripada masalahnya. Seringkali kecemasannya jauh lebih besar daripada tantangan yang datang di hidupnya. Mengapa banyak orang jadi seperti itu? Saya percaya orang-orang itu adalah orang-orang yang kehilangan visinya Tuhan. Alkitab berkata di dalam Amsal 29 ayat 18, kalimat yang pertama atau 18a, saya bacakan buat kita. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam King James Version, where there is no vision, the people perish. Ketika nggak ada visi, ketika nggak tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidupnya, ya jadi liar, jadi binasa, jadi hancur, jadi kecewa, jadi takut, jadi cemas, jadi khawatir. Kalau kita lupa, kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan punya buat hidup kita. Where there is no vision, the people perish. Ketika nggak ada visi, umat Tuhan binasa, dikalahkan, dihancurkan. Karena kita harus tahu, keadaan mungkin hari-hari ini nggak menentu. Mungkin kalau kita melihat secara kasat mata di depan seperti tidak ada masa depan. Tapi kita harus tahu apa yang jadi visi Tuhan buat kita, janji Tuhan buat kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rencana Tuhan buat hidup kita. Tuhan tidak kebingungan menaruh kita di tahun 2026 ini. Di tahun ini, di tengah banyak masalah tantangan, Tuhan gak bingung. Tuhan tahu rencananya buat kita. Yang bingung itu kita, karena kita gak tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Seringkali kita lupa apa yang jadi rencana Tuhan. Alkitab berkata seperti ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita. Itu yang membuat ketakutan jadi sirna. Itu yang membuat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Itu yang membuat kita tidak hidup dalam kecemasan. Waktu kita tahu, oke, keadaan terlihat nggak menentu. Oke, semuanya sepertinya nggak ada masa depan. Tapi saya punya Tuhan. Dan Tuhan janji, Tuhan punya rencana buat hidup saya. Itu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Datangkan hari depan yang penuh harapan. Mungkin timbul pertanyaan, kalau ada hari depan yang penuh harapan, tapi saya nggak punya apa-apa hari ini. Bahkan yang saya punya semakin turun, semakin melemah. Bagaimana dengan hal itu Pak Pendeta? Itu yang terjadi pada Abraham. Tuhan sudah kasih tahu rencana Tuhan buat Abraham kepada Abraham. Tapi hari-harinya bertambah tua, usianya tambah tua, tubuhnya tambah lemah. Dan Abraham ya takut, khawatir, cemas. Bagaimana Tuhan menguatkan dia lagi supaya takutnya sirna, supaya dia hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memanggil Abraham keluar dan mengingatkan bahwa Tuhan punya visi buat dia. Kalau kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, demikian firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di tengah fisiknya lemah, di tengah rasanya sudah terlalu lama menunggu janji ini jadi kenyataan, di tengah situasi yang bisa buat dia takut, cemas,
Tuhan ingatkan lagi, ingat aku punya rencana buat kamu. Ingat aku gak punya rencana jahat buat kamu. Buat setiap kita yang hari ini mungkin sama seperti Abraham, rasanya semuanya semakin melemah. Bagaimana Tuhan bisa memelihara, bagaimana saya bisa gak khawatir, bagaimana saya bisa gak takut, gak cemas, Pak Pendeta. Ingat, Tuhan punya rencana buat kita. Rencananya bukan rencana kecelakaan. Tuhan gak kebingungan menaruh kita di tengah situasi yang mengerikan, menakutkan, mungkin keadaan dunia yang tidak menentu. Tuhan tidak bingung, Tuhan tahu, Tuhan punya rencana untuk memelihara kita. Tuhan punya rencana untuk buka jalan buat kita. Tuhan punya rencana untuk mengangkatmu naik jadi kepala bukan ekor. Tuhan punya rencana untuk membuat hidupmu dalam damai sejahtera. Kalau kita tahu itu yang buat kita bisa rest, istirahat, bisa tenang. Waktu kita bisa tenang, kita bisa fokus bekerja. Kita bisa fokus melangkah. Waktu kita fokus melangkah, kita beda dengan orang lain yang kehilangan fokus. Kita akan menerima kemenangan dari apa yang kita kerjakan. Dan kita harus tahu, Tuhan sudah menaruh kemenangan dalam diri kita. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh cemas, bukan roh takut, bukan roh ragu. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa yang buat kita memiliki kekuatan menghadapi masalah? Kalau kita tahu visi Tuhan buat hidup kita. Kalau kita tahu rencana Tuhan buat hidup kita. Karena datang pada Tuhan, baca Alkitab, di situ saudara akan tahu. Di situ kamu akan tahu betapa hebat rencana Tuhan buat kita. Betapa luar biasa rencana Tuhan buat keluarga kita. Kalau kita tidak tahu itu, tidak menyadari lagi itu, mengingat itu lagi, kita bisa lemah. Ingat ketika Yesus harus menggenapi rencana Bapa. Rencana Bapa adalah Yesus menjadi penebus, menjadi jalan pendamai antara Allah dan manusia. Karenanya untuk jadi pendamai, Yesus harus mati di atas kayu salib. Alkitab berkata ketika datang waktunya, ini tidak mudah. Di depan Yesus tahu akan hadapi cambuk, akan hadapi ejekan, akan hadapi dimahkotai duri, akan menghadapi sesuatu yang mengerikan. Tapi apa yang buat Yesus berani menghadapinya? Alkitab berkata di dalam Markus 14 ayat 35, maka ia maju sedikit. Apa yang buat Yesus berani maju? Lalu sujud ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dan kemudian dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yesus mengerti bahwa ada rencana kemenangan besar. Dia memang harus mati, tapi hari ketiga bangkit. Dan dia akan menyatakan diri, dia akan naik ke surga, dia akan dimuliakan. Dia tahu apa yang jadi visi Bapa buat hidupnya. Sehingga itu yang buat dia berani maju sedikit, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Sampai maju di atas kayu salib dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Lalu setelah itu mati di atas kayu salib, dibangkitkan hari ketiga. Kemudian menampakkan diri kepada banyak orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimuliakan. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Supaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita bisa diselamatkan. Selain di dalam nama Yesus. Saya percaya kalau kita tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita. Tidak ada ketakutan, kecemasan, tidak ada masalah, tantangan yang bisa mengintimidasi kita untuk kita tidak melangkah, untuk kita tidak maju sedikit, untuk kita tidak menghadapi masalah kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau ingatkan betapa pentingnya kita baca Alkitab sehingga kita tahu apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita. Saya mau ingatkan salah satu rencana Tuhan buat hidup kita, rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Untuk datangkan hari depan yang penuh harapan. Untuk kau melihat bahwa Tuhan dukung kamu, bahwa Tuhan ada di pihakmu, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Kau harus tahu apa yang jadi visi Tuhan buat hidupmu. Itu yang membuatmu kehilangan ketakutan, kehilangan kecemasan, bisa melangkah dengan iman. Dan waktu engkau melangkah dengan iman, imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu buka jalan buat hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami diingatkan betapa kami perlu baca Alkitab. Kami tahu rencana Tuhan buat kami. Semua itu ada di Alkitab. Apa yang jadi visi Tuhan buat kami, semua itu ada di Alkitab. Dan ketika kami baca Alkitab, kami tahu visi Tuhan, rencana Tuhan buat kami. Kami bisa hidup dalam rasa aman, rasa tenang, tidak cemas, tidak khawatir. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Jangan ada seorang pun dilewatkan oleh Tuhan, tapi semua biarlah dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dunia mungkin membuat saya melihat ketidakpastian, tapi rencana Tuhan pasti buat saya. Jika itu menjadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, di status WhatsAppmu, biar banyak orang boleh diberkati dengan apa yang kamu bagikan. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi. See you.